go, baby. Oh, God. Come on, baby. Come on, baby, just know it. Oh, God. Come on, baby. Here we go, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Novitasari dengan NIM 230230006 dari Prodi Pendidikan Sendra Tasik. Baiklah, di sini saya ingin menyelesaikan tugas psikologi pendidikan, yaitu mewawancarai salah satu guru favorit yang ada di sekolah. Baik, di sini saya ingin mewawancarai Ibu Rizka Aprianti. Beliau selaku guru guru bimbingan dan konseling yang ada di SMP Negeri Girioso, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musirawas. Selamat menyaksikan. Baik Bu, mungkin ada banyak sekali pertanyaan yang ingin Bunga tanyakan kepada Ibu mengenai psikologi siswa ya Bu ya. Ya, boleh. Dari pertanyaan yang pertama mungkin bagaimana sih Bu Ibu dapat melihat pengaruh media sosial itu terhadap proses belajar dan kondisi psikologis siswa gitu. Pandangan saya mengenai pengaruh media sosial terhadap peserta didik itu, peserta didik ini paham akan teknologi, cuman mereka cuma menggunakannya untuk hal-hal hiburan saja kayak TikTok, Instagram dan lain-lain, tapi tidak digunakan dalam proses belajar mengajar atau mencari ilmu yang lebih baik. Dan satu lagi untuk mental psikologi, untuk pengaruh psikologinya kepada peserta didik itu, peserta didik sekarang itu tidak suka tantangan. Peserta didik sekarang itu serba instan. Dia tidak mau mencari tahu lebih dalam. Dia mau cari serba instan, klik, cari, dan selesai. Dia tidak mau mengetahui lebih dalam apa suatu ilmu atau suatu pengetahuan. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana Ibu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang kurang bersemangat di kelas gitu Bu. Jadi gimana sih motivasinya dari Ibu untuk siswa yang kurang semangat dalam belajar di kelas gitu? Kalau seperti itu mungkin dari cara kita, model pembelajaran kita yang bakal kita terapkan ya tentunya. Kalau yang sebelumnya kan pada umumnya itu kan model pembelajaran kita itu kayak kita ceramah di depan, peserta didik cuma mendengarkan di belakang. Nah itu tuh bikin peserta didik cepat bosan. Bisa jadi kayak kalau saya pribadi tuh kalau di kelas itu kadang ada mengadakan ice breaking atau dengan model pembelajarannya tuh kayak model pembelajaran berkelompok-kelompok yang ada interaksi antara peserta didik dengan antar peserta didik gitu. Untuk selama ini Ibu pernah nggak menemukan siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar gitu Bu? Kayak kalau belajar tuh dia tuh nggak semangat, jenuh gitu Bu. Ada beberapa siswa yang kadang dia tuh kadang kalau nggak itu dia diem tidur atau gimana, nggak ada semangat untuk belajar. Bahkan udah dikunjungin tuh ke kursi dia tuh dia kayak ya udah gitu, kayak bodo amat mau gurunya datang menghampiri dia, ya udah dia tetap tidur, udah diapain pun kayak emang nggak ada semangatnya untuk belajar lagi. Menurut Ibu nih bagaimana Bu pengaruh emosi atau kesehatan mental siswa terhadap hasil belajar mereka? Nah itu tuh sangat berpengaruh sekali karena kayak motivasi tadi ya.
Motivasi itu sangat berperan penting banget kalau untuk sebuah pelajaran. Ibaratnya kayak gini, kalau kita belajar tapi kita nggak ada motivasi yang mendukung, kita nggak ada kayak semangat kita untuk mempelajari suatu ilmu seperti itu. Apa saja sih Bu layanan utama yang diberikan oleh BK di sekolah SMP Negeri Girioso ini? Baik, di sekolah SMP Negeri Girioso ini mungkin bimbingan konseling yang diberikan itu yang pertama ada konseling individu, ada konseling kelompok, terus ada pemberian informasi mengenai karir dan juga beberapa tentang informasi mengenai jurusan. Dan bagaimana sih Bu cara siswa itu dapat mengakses layanan BK di sekolah? Kebanyakan kan siswa tuh kayak nggak mau gitu kan, mau kayak bercerita di ruang BK kayak curhat gitu. Bagaimana sih Bu siswa mengakses layanan BK tersebut? Untuk mengakses layanan BK di sekolah ini yang pertama siswa bisa datang sendiri ke BK-nya untuk mengambil jadwal untuk kapan dia bisa bimbingannya. Keduanya mungkin siswa bisa mengunjungi wali kelasnya. Nanti dari wali kelasnya itu datang ke BK untuk mencari jadwal konseling kepada siswanya, atau dengan cara memberikan pesan jika siswa merasa nyaman dengan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada Bu program atau kegiatan khusus yang dilakukan oleh BK untuk mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa Bu? Ya, kami memiliki beberapa program, mungkin salah satunya itu program workshop mengenai pengembangan diri atau pengelolaan emosi, mengenai kesehatan mental dan lain sebagainya. Mungkin ada saja ya Bu ya kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi siswa yang membutuhkan bantuan konseling gitu Bu. Misal kita udah paham, oh ini siswa ini membutuhkan bimbingan dan konseling gitu Bu. Mungkin kriteria siswa yang membutuhkan konseling itu mungkin yang pertama itu dari penurunan prestasi belajar siswa. Mungkin yang biasanya siswa ini berprestasi kemudian nilainya turun, bisa jadi dia membutuhkan konseling. Atau yang pertama itu kayak siswa itu sering menyendiri, kayak mungkin interaksi sosialnya kurang. Mungkin itu beberapa kriteria yang melihatkan bahwa siswa itu Bu, terima kasih ya Bu ya atas banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang sangat ribet ini dari Bunga Bu. ya, tidak apa. Semoga bisa bermanfaat. Bunga minta maaf kalau Bunga dalam pertanyaan ini ada banyak salah kata ya Bu ya. Mungkin hanya itu penyelesaian tugas yang dapat saya tampilkan. Jika ada salah saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.